Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang masa beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin atau rekan-rekan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat bertema akhlak, etika, moral, dan kerukunan antar umat beragama. Tema ini sangat relevan karena di zaman sekarang banyak orang yang cerdas secara intelektual, namun terkadang melupakan pentingnya akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak adalah cerminan hati. Ia tidak hanya tampak dari cara berbicara, tapi juga dari cara berpikir dan bersikap terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Artinya, misi utama Rasulullah bukan hanya mengajarkan hukum, tetapi membentuk manusia yang berkarakter mulia. Orang yang rajin beribadah namun kasar lisannya belumlah mencerminkan keislaman yang sempurna, karena iman yang kuat harus diiringi dengan akhlak yang baik. Etika dan moral adalah wujud nyata dari akhlak dalam tindakan sehari-hari. Etika mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, bersikap sopan, menepati janji, dan tidak merendahkan orang lain. Sedangkan moral membantu kita menimbang antara yang benar dan yang salah, agar kita tetap jujur dan bertanggung jawab meskipun tidak ada yang melihat. Ilmu yang tinggi tidak akan bermanfaat tanpa akhlak. Seorang mahasiswa atau pelajar yang beretika akan membawa keberkahan bagi ilmunya, karena ia belajar dengan niat yang bersih dan menghormati gurunya. Sebaliknya, kepintaran tanpa moral justru bisa menjadi sumber kerusakan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita hidup di Indonesia, negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal." Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan adalah kehendak Allah, bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dijadikan sarana saling mengenal, saling menghargai, dan saling membantu dalam kebaikan. Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang luar biasa dalam bersikap terhadap siapapun, termasuk yang berbeda keyakinan. Hadis diriwayatkan, ketika jenazah seorang Yahudi lewat di hadapan beliau, Rasulullah berdiri. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah itu jenazah seorang Yahudi?" Beliau menjawab, "Bukankah ia juga seorang manusia?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah bentuk toleransi sejati dalam Islam, bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghormati sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Sebagai generasi muda, mari kita wujudkan nilai-nilai akhlak dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga lisan dan media sosial dari ujaran kebencian, menghormati perbedaan keyakinan tanpa merendahkan, menjadi teladan melalui sikap jujur, sopan, dan amanah, menolong sesama tanpa memandang agama atau suku. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Kita boleh berbeda keyakinan, tapi harus tetap bersatu dalam nilai kemanusiaan dan cinta damai. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita lupa bahwa kerukunan dimulai dari hal yang kecil, dari cara kita berbicara, menghormati teman yang berbeda pendapat, hingga
hingga tidak mudah tersulut emosi di media sosial. Satu kalimat kasar bisa memecah persaudaraan, tapi satu senyum tulus bisa mempererat hubungan. Kita juga perlu mengingat bahwa perbedaan tidak selalu berarti pertentangan, seperti halnya pelangi yang indah karena warnanya beragam. Masyarakat kita menjadi kuat karena keberagamannya. Tugas kita bukan meniadakan perbedaan, tetapi menjaganya agar tetap harmonis dalam bingkai persaudaraan. Dan yang paling penting, mari kita ingat bahwa kerukunan antar umat beragama bukan sekedar tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai individu beriman. Jika setiap orang mampu bersikap baik kepada sesama, maka kedamaian akan tumbuh bukan hanya di masyarakat, tapi juga di hati kita sendiri. Jamaah sekalian, akhlak, etika, moral, dan kerukunan adalah 4 nilai yang tidak bisa dipisahkan. Akhlak membentuk pribadi, etika membangun hubungan sosial, moral menjaga nurani, dan kerukunan menciptakan kedamaian. Mari kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai teladan. Kita mulai dari hal-hal kecil, berbicara lembut, menghormati sesama, dan menebarkan senyum. Karena dari akhlak yang baik, lahir masyarakat yang damai dan bangsa yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan dalam diri kita akhlak yang mulia, melapangkan hati untuk menghargai perbedaan, dan menjadikan kita pembawa kedamaian dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.